Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan harian kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam renungan harian kami dengan tema bersyukur atas kasih Tuhan. Bapa, ajar kami untuk kami dapat bersyukur di dalam kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk memahami lebih dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat lebih lagi Tuhan melakukan segala kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Dan tentu kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan seluruh kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami Tuhan berangkat dari segala kelemahan kekurangan, Tuhan yang menyempurnakan kami dalam kasih-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kuasa Roh Kudus yang akan menaungi, memberkati, memberangkatkan hamba-Mu secara khusus untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami lewat renungan harian ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dengan tema bersyukur atas kasih Tuhan yang didasarkan pada 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini berasal dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam surat ini, Paulus memberikan nasihat dan pengajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan yang setia kepada Kristus. Salah satu pesan penting yang dia sampaikan adalah pentingnya bersyukur dalam segala hal. Surat 1 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus bersama dengan Silwanus atau Silas dan Timotius. Tujuan utama surat ini adalah untuk memperkuat dan memberi pengajaran kepada jemaat di Tesalonika dalam iman mereka. Paulus ingin agar mereka tetap setia kepada Kristus meskipun menghadapi tekanan dan cobaan. Saudaraku, saya akan kembali bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita pelajari setiap bagian dari ayat ini dengan lebih mendalam. Kalimat pertama, mengucap syukurlah dalam segala hal. Inilah perintah utama dalam ayat ini. Paulus mendorong jemaat untuk selalu bersyukur dalam setiap situasi dan kondisi. Ini mencakup momen sukacita maupun duka cita atau tantangan. Kalimat berikutnya, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Bersyukur adalah kehendak Allah bagi kita. Tuhan menginginkan kita untuk memiliki sikap hati yang bersyukur. Ini adalah bagian dari rencananya untuk kita. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu, ini adalah kalimat yang berikut. Bersyukur dilakukan dalam konteks iman kita kepada Kristus Yesus. Ini adalah respon alami dari orang percaya yang menyadari kasih dan anugerah Allah yang melimpah melalui Yesus. Saudaraku, apa yang ayat ini pesankan kepada kita tentang bersyukur atas kasih Tuhan? Yang pertama, bersyukur adalah kehendak Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa bersyukur adalah kehendak Allah bagi kita. Ketika kita bersyukur, kita mengikuti rencananya untuk kehidupan kita. Yang kedua adalah bersyukur dalam segala hal. Perintah untuk bersyukur dalam segala hal menunjukkan bahwa kita tidak hanya bersyukur saat segala sesuatu berjalan lancar,
tetapi juga saat kita menghadapi kesulitan. Ini menguatkan iman kita. Dan yang berikut adalah di dalam Kristus. Bersyukur adalah hasil dari iman kita kepada Kristus. Kasih dan anugerahnya yang kita terima adalah alasan utama untuk bersyukur. Bersyukur di dalam Kristus. Saudaraku, selanjutnya bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, sikap hati yang bersyukur. Ayat ini mengingatkan kita untuk memiliki sikap hati yang bersyukur setiap hari. Kita dapat melakukannya dengan merenungkan berkat-berkat yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, bersyukur dalam tantangan. Tantangan dan ujian adalah bagian dari kehidupan. Ayat ini mengajarkan kita untuk bersyukur bahkan dalam situasi sulit, karena kita tahu bahwa Allah selalu ada bersama kita. Dan yang berikut melibatkan Kristus. Bersyukur adalah bagian dari hubungan kita dengan Kristus. Melalui doa dan baca firman Tuhan dan merenungkannya, kita dapat lebih dekat dengan Dia. Saudaraku, saya simpulkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini mengingatkan kita akan pentingnya bersyukur atas kasih Tuhan. Bersyukur adalah rencana Allah bagi kita, dan kita dipanggil untuk melakukannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini adalah sikap hati yang memperdalam iman kita dan membuat kita lebih dekat dengan Kristus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan harian ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat renungan harian hari ini. Engkau telah mengajari kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat bersyukur dalam hidup kami. Bersyukur dengan hati yang memang benar-benar bersyukur. Bersyukur dalam sukacita, bersyukur dalam tantangan. Dan kami melibatkan Kristus dalam setiap hidup kami. Ajar kami Bapa di sorga untuk kami dapat melakukan kebenaran-Mu ini dengan baik dan benar. Dan kami hanya dapat dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Untuk itu Bapa, tetaplah menuntun, membimbing kami dalam kehidupan kami, supaya kami tetap berada pada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Demikianlah hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Masa depan kami serahkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.